Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfia Zara Sabrina Ifada. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi tafsir Tarbawi yang sudah dipelajari serta dua topik yang sudah dipelajari, yaitu kewajiban belajar mengajar dan landasan ideologi pendidikan. Yang pertama itu ada tafsir Tarbawi yang berasal dari kata tarbiyah yang berarti pendidikan atau pengasuhan. Tafsir ini secara khusus membahas bagaimana Al-Quran memberikan panduan dalam proses pendidikan. Pendidikan dalam Islam ini tidak hanya bertujuan mencerdaskan akal, tetapi juga membangun karakter dan akhlak yang mulia. Nah, pendidikan itu dipandang sebagai salah satu instrumen untuk membentuk pribadi muslim atau muslimah yang utuh, mencakup spiritualitas, intelektualitas, dan moralitas. Lalu ada tafsir Tarbawi sangat relevan dalam konteks modern ini, yaitu pendidikan sering hanya berfokus pada aspek intelektual, sedangkan dalam Islam pendidikan harus menyeimbangkan antara ilmu pengetahuan dan pembentukan kepribadian. Nah, tafsir Tarbawi ini memberikan landasan bagaimana pendidikan seharusnya berjalan baik dari sisi guru, siswa, maupun lingkungan sosial. Nah, yang pertama itu, perkuliahan kemarin itu kita membahas tentang kewajiban belajar mengajar. Nah, dalam Islam ini, menuntut ilmu adalah kan suatu kewajiban bagi setiap muslim, bagi baik laki-laki maupun perempuan. Nah, hal ini ditegaskan dalam hadis Rasulullah yang mengatakan menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Nah, terus juga ada salah satu ayat mendukung, ada di dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 yang menyatakan bahwa Allah meninggikan derajat orang yang beriman dan berilmu. Nah, dalam konteks belajar mengajar ini, kewajiban ini bukan hanya ada di tangan murid, untuk menuntut ilmu, tetapi juga ada di tangan guru yang menyampaikan ilmu dengan ikhlas dan bijaksana. Nah, dalam proses belajar mengajar itu harus dipandang sebagai ibadah, karena melalui ilmu, seseorang bisa menjadi lebih dekat kepada Allah dan memberikan manfaatnya bagi sesama manusia dan lingkungan masyarakat. Nah, ilmu yang dipelajari pun harus bermanfaat, tidak hanya terbatas pada ilmu agama, tetapi juga ilmu-ilmu duniawi yang bisa memajukan umat. Misalnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan zaman saat ini. Nah, dengan begitu, kewajiban belajar ilmu itu meliputi aspek agama dan dunia itu seimbang. Lalu, ada kemarin pertanyaan-pertanyaan yang dari Bapak, yaitu yang pertama itu cara efektif menanamkan kesadaran belajar mengajar melalui hayat. Belajar sepanjang hayat. Nah, yang pertama itu melalui kampanye pendidikan untuk pembelajaran jarak jauh soalnya, dan memberi contoh nyata dari manfaat pendidikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mendorong masyarakat itu terus belajar meskipun keterbatasan akses. Jadi dibangun dulu pembentukan dalam diri sendiri atau diberi bukti nyata kalau tidak belajar akan membuat kita sengsara dalam dunia, tidak hanya di keduniaan tetapi juga di akhirat, karena seluruh yang ada di kehidupan ini menggunakan ilmu. Sedangkan untuk tempat-tempat yang kekurangan akses, menurut saya seharusnya dibangun dan didorong supaya mereka juga ikut terbawa arus bahwa dunia ini sudah berjalan begitu jauh, dan diberi kemotivasian supaya kita tidak tertinggal lebih jauh dalam hal pendidikan ini. Lalu ada pertanyaan, yaitu peran guru dalam mendorong pembelajaran mandiri. Nah, guru dapat mendorong siswa itu untuk mengeksplorasi minatnya sendiri dengan memberikan tugas yang menantang, lalu bimbingan terkait sumber daya belajar yang tersedia, lalu pengembangan keterampilan berpikir kritis. Baik, selalu materi selanjutnya itu ada tentang ideologi dalam pendidikan. Nah, landasan ideologi dalam pendidikan ini, di Indonesia ini kan pendidikannya itu berlandaskan dengan Pancasila. Yang harus diperhatikan itu pendidikan bukan hanya transfer ilmu, tetapi juga pembentukan karakter dan moral. Nah, dalam tafsir Tarbawi ini, pendidikan didasarkan dalam Al-Quran dan hadis yang menjadi pedoman utama dalam membangun sistem pendidikan yang baik. Nah, salah satu landasan utama yang kita pelajari, yang kita temukan adalah dalam Quran surah Luqman ayat 13-19, di mana memberikan nasihat kepada anak tentang tauhid, adab kepada orang tua, sikap rendah hati. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa pendidikan dalam Islam itu tidak berfokus pada akhlak baik, selain ilmu pengetahuan juga dipelajari. Nah, landasan ideologi ini juga sejalan dengan pendidikan modern, di mana pendidikan juga harus mencakup moralitas dan juga tanggung jawab sosial. Pendidikan yang baik itu akan membentuk generasi yang bukan hanya cerdas, tetapi memiliki budi pekerti yang luhur dan mampu memberi kontribusi positif bagi masyarakat sekitar.
Nah, dengan demikian pendidikan Islam itu bersifat komprehensif, mencakup spiritual juga, moral juga, dan sosial juga. Di Indonesia ini kita menggunakan ideologi di negara kita ini kan pakai Pancasila, yang menurut saya itu sudah mencakup dalam agama juga, yang secara Islam itu kita harus berlandaskan hadis dan Al-Quran dan hadis. Nah, di Indonesia ini menggunakan Pancasila. Menurut saya ini dengan cara kita menjalankan Pancasila itu sudah mencakup agama juga. Kita menjalankan agama Islam dengan baik, maka kita juga menjalankan sila-sila dalam Pancasila di negara Indonesia ini. Jadi menurut saya ini sudah tepat untuk landasan ideologi pendidikan di Indonesia. Nah, baik, demikian penjelasan saya. Semoga penjelasan ini dapat menambah pemahaman kita semua tentang pentingnya pendidikan dalam Islam, yang tidak hanya menitik beratkan pada aspek pengetahuan juga, tetapi juga aspek pada karakter diri dan akhlak mulia. Akhir kata, wassalamualaikum. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.